Perkenalkan, nama saya Herlina Priyanti, NIM 1910416911, kelas pagi A2, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil ringkasan saya mengenai video yang berjudul Tantangan dan Peluang Era Digital Disruption. Baiklah, langsung saja. Banyak orang yang memandang digital disruption sebagai sebuah ancaman yang dapat menjatuhkan eksistensi bisnis mereka. Akan tetapi, hal ini tidak sepenuhnya benar. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang mempengaruhi value proposition dari produk atau jasa yang dijual. Digital disruption memang menjadi tantangan, namun bisa juga dijadikan cambuk untuk melakukan transformasi digital secara optimal. Menurut Dr. Leonardus, hal yang bisa dan umum dilakukan oleh bisnis dalam menutupi jarak ini adalah dengan menciptakan terobosan seperti dibentuknya gugus tugas yang dianggap mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital secara lebih cepat. Gugus tugas itu bersifat project based sehingga akan ada pemisah antara eksploitasi dan eksplorasi. Perubahan persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan. Bila semula bisnis berjalan dengan persepsi inside out, di mana produk atau jasa yang dipasarkan harus laku, sementara kini persepsi bisnis berubah menjadi outside in. Bisnis harus melihat kebutuhan dan demand dari konsumen. Barulah bisnis bisa mulai memproduksi produk atau jasa tersebut. Kemudian, pandangan object oriented juga harus digantikan dengan konsep kolaboratif. Nyatanya banyak kebutuhan konsumen yang tidak bisa dipenuhi dengan satu macam produk saja, sehingga harus ada kolaborasi antara sebuah bisnis dengan bisnis lain untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan profitable. Sementara itu, bisnis yang mengalami transformasi bisnis sudah tidak bisa lagi menerapkan gaya kepemimpinannya yang direktif. Gaya kepemimpinan yang tepat adalah harus dinamis supaya bisa lebih mudah beradaptasi dengan banyaknya perubahan yang ada. Hal ini memungkinkan bisnis tersebut untuk lebih sigap ketika perlu melakukan business development di kemudian hari. Lingkungan perusahaan harus dirombak. Selain persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan, lingkungan perusahaan juga harus dimodifikasi agar dapat menjadi tempat yang nyaman untuk memunculkan inovasi-inovasi baru. Dalam lingkungan kerja yang baik, harus ada tercipta kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan skill, bebas berkarya, dan membentuk nilai baru. Jelas akan sulit, terutama bagi perusahaan yang sebelumnya bekerja secara formal. Akan tetapi, perubahan lingkungan kerja seperti ini akan membantu bisnis dan mempersiapkan diri menuju transformasi digital. Upaya yang harus dilakukan agar transformasi digital yang dilakukan berjalan dengan sukses dan tidak tersendat di tengah jalan, ada beberapa upaya yang perlu menjadi fokus utama sebuah perusahaan. Para petinggi perusahaan harus memiliki pemikiran serta rencana short term dan long term agar performa bisnis bisa tetap terjaga bahkan meningkat selama transformasi digital. Lalu perusahaan harus menghilangkan jarak antara karyawan dengan atasan. Jangan sampai petinggi perusahaan tidak mampu mengidentifikasi permasalahan dalam sisi operasional bisnis hanya karena hubungannya tidak terbuka dengan karyawannya. Selain itu, perubahan dalam KPI dan sistem komunikasi perusahaan juga tidak bisa luput dari perhatian. Demikian juga dengan upaya untuk meningkatkan literasi digital masing-masing karyawan. Hal yang tak kalah penting adalah memperbaiki customer experience dengan menciptakan terobosan-terobosan baru melalui kolaborasi bersama konsumen, kolaborasi dengan stakeholder maupun sama krusialnya. Cara mengakselerasi transformasi digital. Dr. Leonardus memberi contoh kasus akselerasi
transformasi digital yang dilakukan oleh PT Telkomsel. Dalam proses ini ada 3 pilar utama transformasi digital. Pertama adalah kompetensi utama di PT Telkomsel. Baiklah, sekian hasil ringkasan saya untuk video yang berjudul Tantangan dan Peluang Era Digital Disruption. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.